Kemarin saya nanya sama Bang Rasman, menurut abang saya menyerang abang nggak? Dia bilang gitu, saya menyerang abang. Dia bilang, enggak, bukan kamu doang, dia bilang gitu. Banyak channel-channel lain katanya. Jadi emang bukan gua. Tapi gua bilang gini, Bang, dia bilang gini, saya sarankan mulai sekarang kalau bisa, kamu mengurangi intensitas kamu berbicara tentang saya. Kamu datang dong, kapan datang? Oh tenang aja bang, saya udah ngirim surat. Saya udah ngirim surat ke Polda. Saya kan beritikat baik juga, bener nggak? Saya masih ada kesibukan, saya kirim surat. Tenang aja, dari hari Jumatnya, Sabtunya udah saya kirim surat. Dia kaget, oh gitu, dia nggak tahu saya udah ngirim surat. Gitu. Tapi pertanyaan gue yang lupa gue tanyakan kemarin, abang kenapa nggak datang saat abang dipanggil di beberapa kasus? Gue lupa nanya nih semalam nih, karena udah ngantuk banget di hampir jam 2 siang, 2 pagi. Padahal waktu abang dipanggil kasus pelaporannya Bang Samsul Caniago, dia di Medan kan, dia malah ke Jakarta. Di Jakarta sebelumnya waktu dipanggil kasus Bu Evi, dia ke Medan. Iya kan, terus dia ke Jakarta lagi waktu dipanggil yang kemarin ada dipanggil lagi ke Bang Hotman apa siapa ya? Ada siapa? Dia ke Medan. Nah, dalam arti kata dia menanyakan saya kenapa saya tidak datang. Saya tanya balik, saya lupa nanya nih. Abang kan yang pengacara, harusnya saya pertanyaannya kepada abang. Abang dipanggil beberapa kali malah kenapa bolak-balik gitu kan. Kalau saya sih benar-benar sibuk sih. Gitu, sibuk banget podcast. Ya kan, saya jadi sibuk gara-gara abang saya sibuk podcast. Kalau nggak ada abang saya udah ngerjain yang lain, udah ngeprank, udah bikin apa gitu kan. Saya jadi kehilangan waktu buat acara YouTube saya yang asli. Iya kan? Lu lihat tuh. Gue kalau ngomong entertainment di YouTube gue yang nonton jutaan. Kayak kemarin Natalia Holzer yang nonton 6 juta. 7 juta, ngeprank nonton 14 juta. Kalau gue dapet AdSense dari entertainment, AdSense gue bisa sekali AdSense $6.000, $5.000 lah. Sekarang ini gue podcast beginian, udah ngomong sejam, dapat cuma $100, dapat $70, kadang-kadang dapat cuma $40, biaya produksinya berapa juta. Jadi kalau dipikir-pikir gue cari duit dari sini nggak sama sekali, rugi waktu, rugi duit, kehilangan penggemar gue di Yaku TV. Cuman yang buat gue senang ternyata gue baru tahu kalau YouTube gue sekarang lagi ditonton sama siapa coba? Bukan hanya dari orang-orang, dari pejabat, anggota DPR, menteri, pengusaha, semua pengacara se-Indonesia nonton gue. Dan ternyata penggemar-penggemar gue yang bisa nonton entertainment juga ternyata nonton loh. Orang-orang yang dagang bakso, ya di pinggir jalan segala macam, tukang ojek nonton. Dan mereka bilang gue dapat pendidikan hukum di sini. Itu yang membuat gue bangga dan berarti ada manfaatnya juga channel gue ya gitu. Walaupun gue kehilangan AdSense itu jujur demi Allah. Gitu. Itu jadi tapi kemarin gini sih. Sempat terjadi keributan di akhir, tapi keributan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Oh iya itu Bang Uya ribut sama gini. itu gimana? Ceritanya pertama gara-gara Bang Rasman ngomongin soal iklim hakim. Gue ngasih kode, iklim hakim perlu dipanggil nggak? Iklim hakim. Bu Erli ngeliat si Astrid, tiba-tiba Bu Erli suruh asisten Rasman ngomong sama Astrid ternyata, saya baru tahu ceritanya ternyata. Udah nggak usah dipanggil, abang nggak mau. Oh ya udah nggak. Dan Astrid pun demi Allah nih, Astrid tidak punya nomor telepon iklim hakim, demi Allah nggak punya. Yang punya cuma gue. Gue punya nomor telepon iklim hakim. Ya kan? Itu beneran. Nah, tidak dipanggil, tidak jadi. Dan abang Rasman pun bilang, saya nggak mau ada iklim hakim. Saya tidak bersedia. Oh ya udah bang, saya kan nanya, abang kalau bersedia boleh. Kalau tidak bersedia ya nggak apa-apa. Saya juga belum tanya iklim hakimnya bersedia apa enggak. Karena iklim hakim kenapa ada di situ? Iklim hakim tuh tinggal di satu tower sama gua. Satu apartemen satu tower. Dan tempat syuting studio gue yang lawan situ, itu setiap orang kan tower gue tuh kan private lift, cuman beberapa unit di satu orang dengan menggunakan lift yang pribadi. Lift gue dengan lift iklim hakim tuh satu. Nah, pasti melewati tempat gue syuting. Gitu. Nah, dilalahnya 15 menit kemudian iklim hakim turun dengan teman-temannya pakai baju tidur, udah mau pakai baju tidur, udah mau tidur. Itu udah padahal udah mau selesai ngomongin iklim hakim, turun. Dia berdiri di belakang kamera. Bu Eli dan Eti marah. Ini kerjaannya nunjuk bini gua. Udah saya bilang gini-gini. Fitnah lah. Karena setahu gue bini gue juga. Walaupun gue emang ngasih kode. Iklim hakim gimana gitu. Yang mana? Iya gini-gini. Terus gue tanya, panggil Astrid. Dia ngomong. Astrid bilang enggak.
Dia tetap ngotot ya, gue marah. Ya kan? Dan Iklim Hakim ternyata baru tahu usut punya usut, dia mau ke bawah ngambil Gojek, mesen McDonald. Buat lo yang ngerekam Iklim Hakim wawancara di depan, ngeliat kan tukang Gojeknya datang, McDonald emang bener mau turun mau ngambil. Nah, itu keributan pertama. Gue nggak suka bini gue difitnah gitu kan. Tapi gue profesional kok. Gue salahin Astrid juga. Astrid sempet nyeletuk. Bang gimana kalau misalnya gitu loh. Katanya kalau ijazahnya begitu nggak bisa dong. Gitu. Rasman sempat marah Bang Rasman. Astrid gak usah ikut-ikutan. Nah gue pun ada kok dilihat di podcast gue bilang Astrid cukup. Gue beberapa kali, 3 kali, 4 kali ada membentak Astrid. Berarti kan gue profesional. Istri gue juga gue suruh berhenti diam ngomong saat menurut gue nggak perlu ngomong. Tapi saat istri gue difitnah kayak tadi, menurut gue istri gue nggak salah juga gue bela. Nah keributan yang terakhir adalah pas saat Astrid nanya lagi. Udah gue bilang udah. Iklima udah mulai nyeletuk juga, Iklima diem. Ada deh, nonton podcast gue udah bilang Astrid, Iklima diem. Itu gue memperingatkan. Nah, tiba-tiba si asistennya Rasman tuh yang pojok tuh namanya gue lupa, Rahmat apa siapa. Jelek sekali itu. Gue tanya langsung, jelek apanya? Emang gak kedengeran karena dia gak pakai mic. Tapi kita dengar, mungkin kalau di tempatnya Bang Egy ada kedengeran. Karena deket handphonenya Bang Egy. Terus, jelek apa? Dia bilang, oh enggak. Dia bilang, jelek apa? Gue kejar terus. Tadi kan Bapak nunjuk istri saya, jelek apa? Jelek apa? Tunggu, ya gue kejar terus, jelek apa? Gue bilang gitu. Jelek ngomongannya katanya. Yang mana? Gue bilang gitu kan. Adalah, enggak yang mana? Gue harus tahu, harus yang mana gitu, gak bisa sembarangan. Ya tadi ngomong tuan rumah, jadi si Bang Rasman ngomong gini, kamu sebagai apa hak kamu di sini ikut-ikutan ngomong gitu. Astrid nyeletuk sebagai tuan rumah. Nah itu dibilang jelek banget ngomong begitu. Lah nggak salah bang, ini gue tuan rumah. Waktu kata Rasman, ya waktu begitu gak bisa tuan rumah juga jadi semena-mena sama saya emang. Kita nggak semena-mena, Astrid nanya biasa. Kalau lihat di podcast gue mau sama pas siapa menteri siapa segala macam, Astrid suka nyeletuk, udah biasa di podcast gue nanya gitu. Nah dari situlah Bu Neti berdiri, gue juga berdiri gitu kan. Dia mau walk out, jadi gue kesal juga kan. Tapi gue kesal bisa nahan emosi. Maksudnya berdiri tuh gue berdiri supaya Bu Neti turun juga, jangan walk out. Karena udah berapa kali dia mau walk out, ngajak Rasman pergi. Gue nggak mau dipolitisir seolah-olah di tempat gue yang bikin ribut gue. Jadi udah. Akhirnya gue bilang gini dengan bijaksana, udah gue minta maaf kalau gue salah, tapi ini kita lanjutin dulu urusan Bang Rasman, gue bilang gitu. Urusan kita berdua, gue tunjuk asistennya Bang Rasman, nanti kita kelarkan. Gue sama lo belum selesai urusannya, gue gituin. Tapi gue nggak mau ribut di tengah podcast, tapi kita nanti ngomong di sini gitu. Udah intinya gitu. Nah, pas selesai podcast itu udah minta maaf. Gue minta maaf, saya juga minta maaf andai kata ada ketidaknyamanan dari saya dan dari istri saya. Gue ngomong, minta maaf, Bang Rasman juga minta maaf atas perilaku anak buahnya. Udah sama minta maaf, udah kelar. Selesai podcast, udah. Ya gue nanya dong tadi, gimana? Yang tadi maksudnya apa? Sebentar saya nyusun berkas dulu. Bu Neti datang. Ya itulah udah terjadi. Sampai teriak-teriakan sama Iklima, sama itu, dan ada kata yang kurang pantas dikatakan, dan Bang Rasman ini sudah pergi, udah ke WC, udah ke mobil. Itu yang terjadi kemarin. Tapi sejauh ini reaksi Bang Rasman sendiri dengan adanya podcast Papi Uya sendiri ngebahas soal Iklima, menanggapinya gimana? Oke gini, kemarin saya nanya sama Bang Rasman, menurut abang saya menyerang abang nggak? Dia bilang gitu, saya menyerang abang. Dia bilang enggak, bukan kamu doang, dia bilang gitu. Banyak channel-channel lain katanya. Jadi emang bukan gue, tapi gue bilang gini bang, dia bilang gini, saya sarankan mulai sekarang kalau bisa kamu mengurangi intensitas kamu berbicara tentang saya. Gue bilang gini bang, saya pribadi kalau boleh jujur, tidak semua orang yang mau datang ke tempat saya akomodir. Dan jujur, orang yang mau datang ke tempat saya itu sekarang sebetulnya bukan gue yang undang, mereka yang mau datang sendiri, udah banyak begitu. Saya punya cerita ini, saya punya ini, tapi gue akan menerima dan mengakomodir orang yang punya bukti, orang yang punya fakta, punya data. Banyak juga yang gue tolak-tolakin, ada sampai hari ini aja ada 6 orang yang mau datang motor ke tempat gue, tapi gue udah mau pergi nih, gue mau ke Amerika. Ada 2 sih yang menarik buat gue, cuman Menyangkut Bang Rasman juga. semuanya, yang 4 kurang, menurut gue nggak usah lah gitu. Jadi gue juga asal Bang Rasman tahu, nggak semua gue akomodir di sini kok.
Banyak yang gue tolak-talakin. Nah ini gitu. Sebetulnya nih malah, gue kan pergi, gue cabut ke Amerika besok nih. Lusa tuh sebenarnya ada menteri yang mau ketemu gue. Senin ada menteri juga yang mau ketemu gue. Cuman mau ngobrol di podcast gitu. Cuman waktunya baru ada pas gue udah berangkat. Gue nggak tahu dan pernah kita zoom apa gimana gitu, lihat nanti aja. Ini bahas Rasman lagi atau bahas Kurang lebih masih satu, masih di circle ini lah. Cuman ini kan masalahnya mau jadi masalah nasional ya. Oke ya, yang menarik kemarin Iya. Bang Rasman sempat preskon ya. Hah? Mungkin Pak Piwi juga tahu hasil preskonnya. Kalau yang bersangkutan mengakui Iya. melakukan hal itu terhadap Claudia. Menanggapinya gimana Pak Piwi sendiri? Walaupun belum pernah atau belum sempat atau bahkan belum sama Claudia. Gue udah podcast sama Claudia. Oke. Dan gue sebelum podcast udah dikasih lihat bukti yang Claudia punya. Kasih lihat, kasih denger, dan kasih tonton. Udah. Tapi kan tidak layak gue tayangkan. Karena itu kan bukti yang akan dia berikan, sudah diberikan ke kepolisian. Makanya gue tanya sama Bang Rasman, benar nggak dikatakan Claudia? Dia bilang ada yang benar, ada yang enggak. Benar yang mana dia nggak mau jawab. Tapi gue udah tahu kalau gue udah lihat. Tapi ya udahlah itu kan urusan kepolisian, gue nggak peduli juga. Yang menarik lagi nih, Pak Piwi, udah 2 kali sosok Bang Rasman ini menjadi inspirasi buat menciptakan sebuah lagu. Yang ini 2 menit. Menanggapinya gimana? Gini, 2 menit saja ini sebetulnya ini lagu bukan buat Bang Rasman. Cuman kata-kata 2 menit ini terinspirasi dari banyaknya slogan-slogan yang beredar tentang salam 2 menit, 2 menit saja, cukup 2 menit. Apa sih? Nah akhirnya gue buat lagu, tapi liriknya kan umum. Intinya adalah, liriknya kalau lu denger lagu ini pasti lu semua pernah ngalamin. Lu pasti pernah suka banget sama cewek, ya cowok-cowok nih ya, ngebet banget sama cewek, tapi ceweknya nggak mau, tapi lu maksa. Iya kan? Gue mau harus jadi sama lu, atau nggak gini, lu pacaran, ceweknya udah nggak mau, tapi lu mohon-mohon terus jadi pacar gue gini sampai lu bilang udah sebentar, kasih waktu gue sebentar lagi deh, sampai udah ceweknya mau pergi, udah deh kasih waktu gue sekian lama untuk gue bisa melepaskan rasa rinduku gitu-gitu. Tapi gue bikin ya karena 2 menit akhirnya ya udah itu aja deh 2 menit. Jadi dari slogan itu. Tapi ceritanya umum. Depannya aja kayak liriknya, kau katakan padaku, ingin usai di sini gitu. Kau hancurkan perasaanku gitu. Sebelum ku menikmati indahnya cinta gitu. Tapi 2 menit itu kan keluar dari mulut langsung Claudia. Ya itu kan kata-kata 2 menitnya, tapi ceritanya gue buat secara umum. Nah intinya kayak lagunya nih, referennya 2 menit saja, oh baby please don't go, agar aku dapat melepaskan hasratku padamu. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar aku dapat merasakan sentuhan terakhirmu. Oh ku tersiksa, aku nggak kuat, baby 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 please don't go, 2 menit saja gitu. Itu lagu dibikin cuma 15 menit kelar. Dan durasi waktunya benar-benar 15 menit. Benar-benar 2 menit. 2 menit pas. itu pure buatan Bang Uya. Buatan gue pure. Kontribusi dari Mbak Sri apa itu? Ada satu kalimat, satu lirik yang itu dapatkan inspirasinya waktu podcast sama Iklim Akib. Bang, kok modelnya Iklim Hakim, Bang? Kan dia juga bukan berseberangan sama Evan, Bang. Kan kebetulan deh, Iklim Hakim tinggal di satu tower sama gua, dia cantik, dia mukanya juga enak dilihat, terus dia pernah punya cerita pengalaman yang hampir sama dengan lagunya, ya udah kan udah nggak susah lagi aktingnya.
Dan itu bener-bener kalau lihat podcast gue sama Iklim Hakim itu bener-bener keluar lirik lagunya tuh di situ tuh ngobrol. Lagunya yang pas lirik ini, belai rambutku dekap erat tubuhku. Tapi itu pengalaman tim sendiri nggak bang sama Rahman? Iya, pengalaman Iklim Hakim. Dia saat kejadian. Sama siapa saya nggak mau ngomong. Tapi dia bilang dia pernah mengalami hal itu bukan hanya satu cowok. Cowok yang maksa sama dia itu dia udah pernah berapa kali katanya gitu. Tapi yang mungkin sedikit mengenai Natali yang hari ini Oke, dan iya. adik-adiknya datang nih untuk jadi saksi. Mungkin sempat cerita nggak sih Natali terkait sidang hari ini? Natali nggak cerita soal sidang hari ini, tapi Natali telepon-teleponan sama gue semalam. Dia bilang coba Om Uya udah mau ke Amerika ya, dia bilang gitu. Begitu, aku belum sidang belum selesai gitu kan. Ya udah, yang penting baik-baik. Nanti kabarin aja kita bisa video callan. Tapi tadi malam baru telepon-teleponan. Apa yang dikatakan? Cuman dia tanya, ayo gue mau ke Amerika ya gitu kan. Jadi kan biasa kan dia suka cerita sama Asri segala macam. Ya, kita bisa telepon-teleponan. Udah selesain baik-baik gue bilang. Terus dia ngomong soal apa lagi? Kan soal ya cerita soal Azam, tapi soal yang biasa-biasa aja. Sekarang dia udah di manajemen baru. Seperti itu. Kemarin habis beliin HP buat Azam juga ya? Nggak tahu, dia nggak cerita itu malah. Dia cuma cerita soal kenapa gue mau ke Amerika, terus dia bilang gue besok mau sidang. Sidangnya berapa kali kalau nggak salah besok sidang, nanti ada sidang lagi kalau nggak salah putusan ya. Kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah seingat gue ya. Iya. Tapi sama cerita juga nggak sih mengenai Kang Sule yang beliin tablet harga 2 juta? Nggak cerita, sama sekali nggak cerita. Dia nggak cerita sama sekali. Kan sekarang Natali udah keluar dari rumahnya Kang Sule, jadi sekarang kan jadi charming, lebih aktivitasnya lebih fleksibel nih, tapi Uya nyanyi juga, mungkin seperti itu mau pilih tanggapan. Iya, kemarin gue cerita juga gue mau buat lagu, udah buat lagu sih. Terus dia nanya lagu gue gimana gitu, gue ada lagu juga buat dia gitu, cuman belum sempet gue dengerin gitu. Itu aja sih. Sama Natali terakhir teleponan emang kemarin malam baru teleponan. Tentang Kang Sule sakit kemarin sempat jadi. Sempat nanya, Kang Usul lagi sakit ya katanya. Dia bilang katanya lagi suntik vitamin C apa kenapa gara-gara apa gitu. Cuman gue belum telepon Kang Sule juga. Sama Natali udah beli rumah baru atau seperti apa sih? Natali emang udah tinggal di rumahnya dia katanya. Rumah yang dibeli udah sebelum ini katanya. Tinggal Azam dan Sama Azam dan adik-adiknya. Tapi masih banyak nih yang berharap Natali sama Sule kembali rujuk. Kalau Pak Biwi yang ngeliatnya gimana? Kalau boleh jujur, gue sama Astrid udah berupaya maksimal untuk hal ini. Kan gue dicerita, gue udah ngomong sama Natali berjam-jam, sama Sule berjam-jam, Sule ngomong sama Astrid berjam-jam. Tapi emang kalau emang mereka tidak bisa bersatu mau apa lagi? Tapi mudah-mudahan nasihat kita itu sudah bisa membuat yang tadinya mereka agak kurang baik hubungannya kan sekarang jadi lebih baik. Itu harusnya gitu mudah-mudahan lah. Iya. Tapi mungkin closing tapi tentang aktivitas hari ini. Oke, thank you udah lihat proses pembuatan video klip 2 menit saja. Lagunya dibuat cuma 15 menit. Jadinya 2 hari doang. Panjang lagunya juga cuma 2 menit. Buat video klipnya juga ini cepet banget kan. Mulai habis zuhur, sekarang belum sore udah kelar. Cepet, simple. Ya, gue tadi melihat sedikit cuplikan video klip gue aja gue agak jijik dengan gue sendiri gitu. Karena gue udah tua kok mesti begitu tadi gayanya gitu. Lihat baju gue aja menjijikan kan. Tapi gak apa-apa lah. Pakai buat video klip ya. Oke, buat video klip. Karena ibaratnya gue kalau ngejual muka udah gak bisa. Harus sekalian begila aja gitu kan. Dan gue masih berharap dibilang artis sama abang lah bang, tolong lah bang. Saya udah buat lagu, masa belum bisa dibilang artis. Saya udah tampil begini bang, please lah bang. Thank you.